Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara terbaru dan paling ringan untuk membuka Ultra 60 fps di Vipa Mobile. Untuk cara ini juga bakalan support dan Warrock membuka Ultra 120 fps di Mobile Legends. Nah, bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan tinggal langsung aja ya dapatkan di papan komentar yang sudah dipin. Bahan Ultra Vipa Mobile ditambah dengan Mobile Legends karena untuk caranya sama aja gitu ya, bisa menggunakan bahan ini. Oke, karena Vipa Mobile ini perlu menggunakan GL Tools dan GL Tools hanya bisa masuk dengan mode root dan virtual mesin. Kita di sini bakalan menggunakan virtual mesin yang namanya F1 PM yang sudah support juga dengan GL Tools. Ukurannya kecil banget, sekitar 9,90 MB jika dibandingkan dengan virtual mesin yang lainnya. Serta di sini untuk ukurannya juga bukan ukurannya, versinya udah yang terbaru 1.3.1.0. Untuk F1 PM di sini kenapa kecil? Karena untuk ROM-nya itu dibuat secara terpisah. Jadi yang pertama kalian install terlebih dahulu aja untuk F1 PM-nya. Kemudian untuk F1 ROM-nya kalian bisa salin ataupun potong ke luar memori internal seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat aja. Oke. Nah, seperti ini ya, untuk F1 ROM-nya bakalan disimpan di luar memori internal. Kalau semisalkan tidak disimpan di luar memori internal, nanti ketika masuk ke F1 PM-nya bakalan error alias nggak bisa masuk ke dalam ROM-nya. Oke ya, kalau sudah seperti itu, saya perlihatkan terlebih dahulu untuk device yang digunakan di sini adalah non-root. Teman-teman bisa lihat ya, untuk Magis belum terpasang berarti itu non-root. Nah, kemudian saya bakalan perlihatkan juga untuk Vipa Mobile settingan bawaan dari device saya. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan, kemudian masuk ke bagian grafika. Nah, di bagian grafika ini frame rate-nya 30 fps ya, kemudian kita set di 60 fps bisa. Kemudian kita set untuk grafisnya itu di tinggi, ternyata saat ini tidak didukung ya di device saya, mungkin karena tidak kompatibel. Kemudian di Ultra apalagi nggak bakalan bisa. Nah, berarti teman-teman bisa lihat ya, untuk settingan bawaannya itu tidak support dengan Ultra 60 fps. Oke ya, kita bakalan tutup aja. Nah, di sini kita bakalan masuk dengan menggunakan F1 PM seperti ini. Oke ya, jadi untuk F1 PM tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman tinggal add aja aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya itu adalah Vipa Mobile ya, teman-teman tinggal add aja dari sistem yang pertama gitu ya, atau ROM yang pertama. Kemudian teman-teman juga install GL Tools ya di ROM yang pertama. Untuk GL Tools bisa didapatkan di browsernya masing-masing, tinggal cari aja sendiri ya, ini mudah banget. Sudah banyak di browser juga, tinggal kalian install. Nah, kalau misalkan kalian loginnya dengan menggunakan Facebook ataupun Play Game, teman-teman bisa masuk dengan menggunakan Play Store dan install aja di F1 PM ini, baik Facebook maupun Play Game-nya. Nah, misalkan ya di sini saya masuk dengan menggunakan Play Game, saya sudah install untuk Play Game-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masuk aja ke GL Tools-nya. Nah, seperti ini ya, kita bakalan masuk. Di sini untuk GL Tools-nya terdeteksi root ya teman-teman dengan menggunakan F1 PM mode. Oke, kalau sudah, kalian tinggal add game aja, kemudian tinggal di add game untuk Vipa Mobile-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk settingannya di sini hanya sebatas ini aja ya, mungkin teman-teman untuk membuka Ultra 60 fps. Nah, di bagian refresh GPU info, kemudian device CPU and RAM info, teman-teman checklist aja. Kemudian tinggal di select aja untuk from a template-nya. Oke, nah seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal di checklist aja semuanya dan pilih Xiaomi Mi 11. Kemudian teman-teman tinggal ketuk apply aja. Kalau semisalkan ingin ditampilkan untuk FPS-nya, FPS counter-nya, teman-teman bisa klik di bagian ini, kemudian tinggal diklik di bagian on screen. Nantinya bakalan muncul FPS meter atau FPS counter dari GL Tools ini berwarna kuning ketika kita memainkan Vipa Mobile. Oke ya, untuk settingannya cukup itu aja. Teman-teman tinggal ketuk back atau kembali, kemudian masuk ke bagian home. Dan nantinya untuk Vipa Mobile bakalan berhasil untuk ditambahkan. Kita bakalan klik aja ya di bagian Vipa Mobile-nya dan nanti langsung bertemu di in-game-nya, teman-teman. Oke, udah masuk ya ke in-game-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk FPS meternya ada di 30 fps. Kemudian kita bakalan coba ya rubah di bagian pengaturan, kemudian masuk ke bagian grafika, kemudian di bagian frame rate ya atau fps kita coba di 60 fps ya, itu pasti bakalan support karena device bawaannya juga udah support.
Kemudian di bagian grafis ya, tadi mentok di sedang, kemudian kita coba di ultra ya. Nah, di sini teman-teman udah bisa di ultra 60 fps. Kita simpan aja, kemudian kita ketuk OK. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk FPS yang ditampilkan sekarang udah 60 FPS dengan FPS counter atau FPS meter ini. Kita langsung aja ya tes di in-game-nya, teman-teman. Oke ya, nah di sini udah masuk ke in-game-nya. Teman-teman bisa lihat di sana ada layar monitor, berarti udah 100% Warrock Ultra ya di device yang sebelumnya itu nggak support tuh ya. Ada monitor, berarti itu udah benar-benar ultra. Nah, kemudian kita bakalan coba ya untuk FPS yang didapatkan ketika bermain gamenya berapa FPS ya, teman-teman. Nah, di sini ternyata dapat di 38, dapat di 39 FPS. Nah, semalam itu saya udah nyoba ya teman-teman di setting dengan menggunakan resolusi 480 ya di F1 PM-nya. Tapi ya kalau di setting di resolusi 480, nanti untuk tampilan dari pipo mobilnya bakalan agak sedikit burik. Tapi di sini ya teman-teman lumayan dapat 42 fps, dapat 40 fps. Oke, jadi seperti itu aja mungkin ya teman-teman untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Bang, gimana kalau buat Mobile Legends? Nah, teman-teman bisa menggunakan virtual backup yang 64 bit. Kemudian tinggal ditambahkan aja atau diedit di bagian high FPS mode, kemudian performance LP-nya. Nanti untuk video terkait Mobile Legends ya, nanti saya sertakan di deskripsi seperti biasa. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.